Baik, Bu Eti, selamat siang. Selamat siang, Pak. Katanya mau ada yang diobrolkan nih, Bu Eti. Mau ngobrolin apa ini kita? Iya, baik, Pak. Sebetulnya saya ingin ngobrol dengan Bapak ini tentang perkembangan peserta didik saya. Waktu saya mengajar di tahun ajaran kemarin sih sebetulnya ya, di tahun ajaran 2023-2024. Cuman ini menjadi beban bagi saya, selalu ada di pikiran gitu ya. Anak ini belum bisa membaca, ya, belum bisa membaca dan juga memiliki permasalahan di keluarganya. Ya bisa dikatakan broken home lah ya. Dia tinggal dengan ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Bapaknya sudah meninggal. Ya ini ya sudah yatim. Ya. Dia juga tinggal di dekat pasar ya. Yang memang ketika dia belajar situasi dan kondisinya kurang mendukung. Nah, ketika dia mau sekolah, karena memang orang tuanya mengalami gangguan jiwa, dia terkadang dilarang gitu untuk ke sekolah. Dan terkadang bukunya diambil gitu, atau sepatunya dicuci, atau bajunya gitu yang dicuci. Jadi ke sekolah anak ini memang tidak full dalam 1 minggu itu ya. Ada saja dia tidak masuk gitu. 2 hari, 3 hari gitu. Nah ini. Jadi sampai saat ini anak itu belum bisa baca ya, Bu ya? Belum bisa membaca. Namanya siapa Ibu kalau boleh tahu? Namanya anak tersebut Khairul Anam. Khairul Anam. Oke. Ya. Itu murid Ibu waktu kelas 2 kemarin. Ya. Betul. Terus kira-kira Ibu pengennya apa nih yang dihasilkan dari pembicaraan kita kali ini, Bu? Saya ingin punya solusi lah Pak ya. Setelah saya mengungkapkan permasalahan ini kepada Bapak, nah jadi saya ada pencerahan gitu Pak, ya terkait dengan perkembangan peserta didik yang saya akan bantu ini. Gitu. Seperti itu. Jadi goalnya nanti setelah obrolan ini Ibu pengennya ada gambaran cara supaya bagaimana mengatasi permasalahan Anam ini supaya bisa baca gitulah intinya ke depan ya. Walaupun bukan tugas Ibu lagi ya mengajar Anam ini di kelas. Betul Pak, betul. Saya hanya hanya membantu lah gitu, membantu guru kelas yang sekarang ya. Tuh, seperti itu. Terus kondisi keluarganya kan seperti itu, orang tuanya punya gangguan jiwa, ayahnya sudah meninggal. Kira-kira di keluarga ini Anam nih siapa gitu yang mendukung untuk sekolahnya gitu, Bu? Iya, ada yang bisa ya atau yang mendukung terhadap kemajuan perkembangan pendidikan Anam itu yaitu bibinya. Bibinya yang biasa setiap hari antar jemput dia sekolah dan yang memberi makan, jajan di rumah. Ada bibinya. Ya saya juga sudah kenal ya dengan bibinya tersebut. Sering ini ya, komunikasi Ibu dengan bibinya? Ya, saya sering mengkonsultasikan tentang pembelajaran Anam seperti apa gitu, ke bibinya ini, perkembangannya juga. Jadi ini kira-kira Bu, ini kan Ibu goalnya nanti supaya si Anam pengen bisa baca lah di kelas 3. Ya, betul. Rencananya bagaimana tuh Bu? Mungkin Ibu sudah punya rencana nih supaya si Anam nih nanti kelas 3 supaya bisa baca gitulah minimal. Ya, sudah pasti ada rencana apa yang akan saya lakukan. Mungkin langkah-langkahnya yang pertama saya akan konsultasi dulu dengan guru kelas dia yang sekarang ya. Saya Siapa akan gurunya Bu yang sekarang? Namanya Pak Juharsa. Pak Juharsa. Ya, saya akan menjelaskan permasalahan Anam ini baik secara akademis maupun secara psikologis ya. Karena setidaknya lah kalau orang tuanya mengalami gangguan psikologis, anaknya berpengaruh lah ya. Kemudian saya juga akan berkonsultasi atau berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, bahwa saya akan membantu Anam dalam membaca ini, karena memang belum bisa baca gitu ya. Dan kemudian saya juga akan memberitahu ke rekan-rekan yang lain, ya ke teman-teman sesama guru ya, bahwa saya ada niat gitu, untuk membantu Khairul Anam ini. Itu. Yang pertama konsultasi Bu ya. Terus kira-kira
dari hasil konsultasi itu realisasinya supaya si Anam nih nanti goalnya bisa baca itu dalam bentuk apa gitu Bu? Ibu Ya. nanti melaksanakan. Saya akan memberikan pembelajaran khusus pada Anam ini ya dalam sehari ya, tidak lama ya. Yang penting intens gitu waktunya. Artinya berjalan terus gitu ya. Saya akan memberikan pembelajaran membaca paling di jam istirahat ya sekitar 10 sampai 15 menit lah ya. Untuk menangani satu orang saja cukup ya saya kira. Tapi waktunya mungkin dalam 1 minggu itu 2 sampai 3 kali. Itu akan saya laksanakan secara rutin ya. Penting intens gitu ya Bu ya. Intens ya, intens. Meskipun waktunya tidak lama gitu ya. 10 sampai 15 menit untuk satu orang, tapi lama sih Pak, lumayan itu. Lumayan ya kalau untuk satu ya, orang lumayan. saja ya. Ya, ini sekolah kita kan istirahat sekitar 45 menit karena satu kali istirahat ya. Sekitar 45 menitan lah. Satu kali istirahat, jadi 45 menit terlalu lama ya. Tidak nyampe kayaknya, sekitar 35 menit Pak. 1 jam pelajaran. Nah itu ada waktu lah ya untuk dia jajan, bermain, dan belajar dengan saya. Jadi tetap ada waktu istirahat dulu ya? Ada, tetap ya. Saya juga sama pengen istirahat kan di waktu itu. Kira-kira ya. Iya, penting itu. Ya. Kira-kira kalau untuk motivasinya sendiri Anam nih gimana? Dan kira-kira kalau Ibu menerapkan pembelajaran pada jam istirahat, akan ada kendala nggak sih gitu tuh? Oh, pasti ada sih pasti Pak. Ya. Salah satu kendalanya mungkin di anak kelas rendah itu suka mengolok-olok ya. Oh gitu iya pasti. Ternyata ya. Anam belum bisa baca gitu ya. Paling seperti itu. Nah, solusinya paling saya jelaskan dulu terhadap teman-temannya bahwa ya seperti ini harus begini. Nah, insya Allah anak paham lah ya. Nah, Anam ini saya akan ajak belajar ya di tempat yang tersembunyi lah. Di perpustakaan ada tempat di bagian administrasi gitu ya. Itu bisa saya pergunakan untuk melakukan pembelajaran khusus terhadap Khairul Anam ini Pak. Seperti itu. Jadi lebih private gitu ya. Privasinya lebih terjaga gitu supaya si Anam ini motivasinya tetap terjaga dan nggak merasa malu ya. Ya betul. Menghindari olok-olok dari teman-temannya. Iya betul. Luar biasa ini Bu. Saya juga biasa ngasih reward gitu Pak karena seperti ini gitu. Ngasih uang jajan atau apa gitu. Karena kebetulan kan Anam ini juga anak yatim gitu ya. Nah, iya. Terkadang saya kasih uang jajan juga gitu untuk penyemangat dia gitu dalam belajar. Luar biasa Ibu. Ya. Luar biasa. Kemudian tadi kan akan memberikan pembelajaran khusus untuk Anam ya. Privat lah ibaratnya. Ya. Kira-kira ada target-target khusus nggak nih dalam jangka pendek atau jangka panjangnya nih untuk Anam dari kegiatan pembelajaran privat untuk Anam ini nanti? Tentunya ada Pak. Saya mentargetkan pembelajaran ini dimulai di minggu ketiga lah. Di minggu ketiga setelah ini. Ya dari mulai pembelajaran semester ini. Targetnya target pertama saya targetkan 3 bulan. 3 bulan itu si Anam supaya gimana Bu? Saya lihat perkembangannya. Kalau memang dia sudah terlihat mulai bisa baca, apalagi sudah mencapai 3 kata ya, sudah bisa membaca 3 kata, saya kira cukup itu Pak. Tidak usah dilanjutkan. Karena dari 3 kata itu saya yakin bisa baca ke sananya Pak. Ya. Itu patokan. Itu berdasarkan pengalaman. 3 kata itu sudah lumayan, apalagi 4 kata gitu Pak. 1 kalimat itu kan berarti ya. Nah, tapi kalau memang belum ada perkembangan, akan saya coba tambah lagi 2 bulan Pak. Ya semoga berhasil. Ya. Semoga berhasil. Tapi berkelanjutan ya Bu ya? Iya, insya Allah berkelanjutan Pak. Pertama target 3 bulan pertama gitu ya. Iya. Bisa membaca beberapa kata. Kemudian ada nanti target jangka panjangnya. Ya, jangka panjangnya. Luar biasa ini Bu ya. Rencana-rencana Ibu mudah-mudahan nanti bisa terrealisasikan dan bisa mencapai juga nih apa-apa target Ibu nih. Target yang luar biasa yang namanya Anam ini supaya bisa membaca pada akhirnya gitu ya. Jangan sampai nanti mungkin lulus SD nggak bisa baca gitu ya Bu. Ya. Kemudian untuk pertanggungjawabannya sendiri bagaimana Bu?
Saya akan Ya. membuat sebuah laporan ya, laporan perkembangan tentang Anam dalam membaca ini. Perkembangannya seperti apa, saya akan beritahu guru kelasnya ya. Ya otomatis kan tidak saya ajak kan Pak ya, saya Ya, kan hanya sekedar berkolaborasi ya membantu. dengan Ya, Pak saya Juwarsa kan di tadi awal ya? kan sudah saya jelaskan ya, Ya, guru betul kelasnya betul juga betul. bahwa Anam ini seperti ini permasalahannya, guru kelas juga tidak akan diam kan, saya kan hanya Ya, sekedar pasti membantu di malu situ. dong gitu ya. Nah nah saya juga akan memberikan laporan. Nah, laporan bahwa hasil yang sudah saya lakukan ini seperti ini. Nah, Anam ini sudah bisa seperti ini, apakah sinkron gitu dengan hasil yang dia lakukan juga ya? Iya Karena betul. memang kita, 1 orang, tapi dia yang Mhm. punya tanggung jawab sebetulnya mah ya. Tuh, Iya saya hanya iya. membantu di sini karena memang kebetulan di kelas beliau ini kelasnya kelas kembung, ada Iya, 48 gemuk siswa ya? lah. Lumayan kan 48 untuk siswa. kelas rendah gitu ya, dengan Oh, jumlah iya iya. segitu. Jadi itulah tanggung jawab saya ya akan memberikan laporan ya, tentang perkembangan Khairil Anam ini. Mhm. Itu. Kepada guru kelasnya, Pak Ya, Juwarsa. Kemudian kalau dan juga untuk komitmen memberitahukan ke kepala Ibu sekolah juga, ya. kepada pimpinan bagaimana Bu nanti bentuk, pertanggungjawaban Ibu? Kan tadi Ya pada awal Ibu sudah akan berkonsultasi, berarti kan ya otomatis kepala sekolah mengetahui gitu apa yang akan Ibu laksanakan dan apa yang Ibu kerjakan. ya Otomatis, kepala sekolah mungkin nanti akan meminta laporan perkembangannya kepada Ibu gitu ya? ya. Itu akan dalam bentuk apa itu, Bu? Ya dalam bentuk ya semua kegiatan yang sudah saya lakukan saya benda, nah ini, nah hasilnya juga laporan perkembangan anak paling seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Yang saya simak dari Ibu tadi ya, rencananya permasalahan Ibu tentang satu anak ini supaya bisa membaca pada akhirnya nanti di kelas 3, Ya, rencananya juga sudah Ibu susun sendiri, sudah Ibu dapatkan. Mudah-mudahan ini hasil obrolan ini bisa mendapatkan gambaran yang lebih rinci lagi ya dari apa yang ya, Ibu jabarkan tadi, kemudian Ibu juga tidak ragu-ragu lagi atas rencana ya, Ibu yang sudah susun untuk si betul. Anam ini segera bisa direalisasikan. Ya, Kemudian semoga, mudah-mudahan Pak, ya. ya, mudah-mudahan target yang Ibu canangkan juga tadi ya untuk si Anam bisa tercapai Ya, dalam waktu jangka amin. pendek maupun jangka panjangnya. Ya, amin. Kemudian saya juga mendapat insight juga nih dari Ibu nih, betapa kita sebagai pendidik, walaupun memang secara tanggung jawab pekerjaan sudah bukan tanggung jawab kita lagi, Ya, tapi saya belajar banyak dari Ibu bahwa sebagai pendidik tetap kita mempunyai beban moral terhadap murid kita ya Bu ya. ya, Bagaimana tujuan-tujuan pendidikan pada si anak tuh kompetensinya, apalagi khususnya kompetensi dasar membaca itu bisa gitu dicapai oleh si anak. Terima ya. kasih Ibu ini atas sharing-sharing-nya, Ya, luar biasa. sama-sama, Pak. Waktunya walaupun singkat, Ya, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita berdua ya. ya, Terima kasih, mudah-mudahan saya cuma bisa mendengarkan, bertanya ya, permasalahan Ibu yang lebih tahu solusinya gitu ya. ya, Terima kasih Ibu sudah ya, berbagi, sudah sharing. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa di lain kesempatan ya Bu ya. ya. Ya, terima Baik. kasih. Selamat siang Bu Eti. Ya, selamat siang.